ودوائها. Alhamdulillah, kita melanjutkan pengajian kita. Sebelumnya pada pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang az-zakah yang berkaitan dengan zakat, baik itu zakatul mal ataupun zakatul fitr. Kemudian setelah itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan tentang sedekah, ya. Kalau zakat itu yang wajib misalnya. Kadang juga kalau dalam Al-Quran as-sadaqah, innamas sadaqatu lil fuqara, as-sadaqah yang dimaksudkan di situ adalah az-zakah, sadaqatul wajib. Ada sadaqatul wajib yaitu az-zakah. Ya, nah, kalau di sini yang dimaksud adalah sedekah. Kalau sedekah biasanya memang yang dimafhum sekarang ini yang namanya sedekah itu ya yang mustahab, yang sunnah, selain yang wajib, ya. Ini dikatakan, beliau mengatakan wa alaika bil iktsari minas sadaqah. Beliau menganjurkan kepada kita semua, seraya mengatakan sepatutnya, seyogianya bagi kamu untuk memperbanyak sedekah, ya. Kita harus banyak-banyak sedekah. Apalagi di pagi hari pertama kali kita ketemu orang yang perlu sedekahin, ya, ini sedekah juga bisa menolak al-bala, ya. Kalau di pagi hari kita sudah bersedekah, insya Allah hari itu kita selamat daripada musibah dan bala, ya. Ya, kita perbanyak sedekah. Sedekah kemana aja boleh. Mau sedekah untuk masjid, untuk majlis, untuk pesantren, untuk orang alim, untuk keluarga. Tetapi di sini ada yang perlu diperhatikan. Siapakah yang patut didahului untuk diberikan sedekah, ya. Beliau mengatakan wabit tasadduqi 'alal arhamil muhtajin, ya, dan juga memperbanyak sedekah kepada al-arham, kerabat, saudara-saudara dekat, ya, yang mempunyai rahim dengan kita, ya, mempunyai hubungan kerabat. Ini yang harus lebih diutamakan sedekah, ya. Kadang Rasulullah sudah menganjurkan kepada kita untuk bersedekah. Siapa yang pertama harus kita berikan sedekah? Keluarga yang terdekat, yang lebih membutuhkan, ya. Orang tua itu wajib kita sudah nafkah. Kalau memang mereka nggak bisa, kita nafkahkan, sudah wajib. Kalaupun enggak, kita berikan sedekah keluarga, mungkin kerabat, saudara, adik, kakak, paman, bibi, sepupu, dan kita perhatikan pertama yang harus kita lihat adalah keluarga dulu. Kerabat kita itu yang harus kita dahulukan daripada orang lain. Kalau kerabat kita ada yang sangat membutuhkan, lebih membutuhkan, dahulukan. Tapi memang para ulama mengatakan juga, kadang orang itu lebih senang bersedekah kepada orang lain daripada kerabatnya. Tapi kalau di sini katakan ini ada masalah, problem. Kadang orang yang seperti ini lebih mendahulukan orang lain daripada kerabatnya. Ada sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan. Kadang ada niatan pengen dipuji, pengen dihormati, pengen disebut, pengen disanjung. Kalau dia misalnya seseorang memberikan sedekah, enggak sama keluarganya, sama orang lain aja. Karena ini dia ngarep kalau dikasih ke orang lain, orang ini bakalan hormati saya, bakalan muji saya. Kalau sama saudara kan kagak, ya. Orang ngasih saudara ya tetap aja saudara, kadang-kadang dikasih aja masih, ya, masih belum manis aja omongannya, ya.
Daripada ngucap terima kasih ya sudah ya selesai. Tapi sudah dijelaskan Rasulullah juga mengatakan lebih afdal itu sedekah kepada keluarga daripada orang lain. Jadi kalau orang lainnya, keluarganya sudah tidak membutuhkan, baru kepada orang-orang terdekat, tetangga, ya, kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Itu perlu. Ya. Ya, yang penting di sini katakan wabit tasadduqi alal arhamil muhtaji, dan juga bersedekah kepada kerabat-kerabat yang membutuhkan. Ya memang kalau ngasih saudara nggak disebut, nggak diingat, ya kadang dilupain. Seperti yang kemarin kita bahas bahwa kalau kita tergantung mau niatnya apa sih. Kalau kita emang ngerjainnya karena Allah, nggak perlu dia mau ucap terima kasih ke, dia mau gimana ke, ya tetap aja kasih aja. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini membagikan kerabatnya sedekah, memberikan hadiah-hadiah kepada keluarganya. Kemudian ada salah satu daripada yang biasa dikasihkan sedekah, termasuk daripada orang-orang yang menyebarkan kabar hoax, ya kalau sekarang bilangnya kabar dusta tentang putri beliau, istri Sayyidina Rasulullah SAW dan Aisyah, ya, hadithul ifk. Di antaranya ada keluarganya yang biasa dinafkahi, setiap hari dikasih nih sama Sayyidina Abu Bakar, tapi dia menyebarkan fitnah tentang putrinya yang istrinya baginda Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar sempat kesal, akhirnya diputuskan, nggak dikasih lagi, tapi ada teguran dari Allah. Ya. Kemudian akhirnya ada teguran dari Allah, dia pun tetap melanjutkan memberikannya. Dan ini sudah menyebarkan fitnah tentang putrinya yang istrinya Rasulullah. Ala kulli hal, orang-orang yang baik itu apabila melakukan kebaikan, pertama kalau kita mau sedekah adalah perhatikan keluarga kita dulu, kerabat kita dulu, ya. Jangan kebanyakan orang ada gitu. Ada orang-orang kaya yang keluarganya miskin tapi nggak diperhatikan, nggak dipedulikan. Jor-joran kadang-kadang nyumbang sana, nyumbang sini, sedekah sana, sedekah sini, tapi keluarganya nggak bisa, masih miskin, susah, nggak pernah diperhatikan. Ya. Ini wallahu alam sedekahnya bakalan sampai bagaimana. Kalau yang keluarganya yang perlu diperhatikan tidak diperhatikan, ya biasa ini kemungkinan ada hal-hal yang dia inginkan, yang dia mau. Kemungkinan tidak ikhlas. Itu kemungkinan. Kalau memang dia bersedekah, kita pun kalau mau melakukan kebaikan, cari tahu dulu bagaimana cara melakukan kebaikan ini biar tidak salah. Sedekah sama siapa aja bagus, tapi kan harus ada urutannya, siapa yang lebih didahulukan. Kita dahulukan dulu keluarga, perhatikan siapa yang nggak mampu, siapa, berikan dia dulu. Nah, setelah keluarga juga kita sudah perhatikan. Bahkan kalau seandainya keluarga pun banyak yang membutuhkan, saudara saya banyak, kita pilih siapa yang lebih kita dahulukan. Kalau sama misalnya tingkat kemiskinannya sama atau kekurangannya sama, siapa yang lebih didahulukan? Lihat mana yang paling baik dalam ibadahnya, dalam urusan agamanya, kasih dia lebih duluan. Ya. 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 Jadi kita pun harus peka dengan terhadap guru-guru, ya, ustaz-ustaz, para pengajar, khususnya anak-anak kita kalau belajar, ya harus peka kita. Jangan dia mah ikhlas. Iya, dia ikhlas, pasti ikhlas.
Ikhlas insya Allah ilmunya bermanfaat buat anak kita. Terus nanti nggak ada ikhlas yang mau ngasih dia. Ikhlasnya kita bagaimana, perhatian kita kepada bagaimana terhadap mereka, itu juga harus diperhatikan. Mudah-mudahan, nah itu kita perlu kalau mau bersedekah tanya dulu bagaimana. Inilah arahkan kemana, minta arahan sama orang yang mengerti. Ini saya mau sedekah, kira-kira kemana bagusnya, yang manfaat yang baik bagaimana. Ya pastinya keluarga sudah diperhatikan, sudah keluarga. Kalau ada kelebihan lain lagi, mau sedekah buat ini, saya sedekah untuk itu, alangkah baiknya. Kemudian faslun wa 'alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa bima ya'izzu 'alaika litanala albir. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pasal berikutnya Al-Habib Abdullah mengingatkan kepada kita lagi masih yang berkaitan dengan sedekah. Beliau mengatakan wa 'alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa bima ya'izzu 'alaika litanala albir. Hendaknya kamu bersedekah dengan apa yang kamu sukai, yang kamu senangi, dan yang paling kamu muliakan, kamu senangi, ya. Agar kamu mendapatkan kebaikan. Tanalul bir. Ya. Al-bir, Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan al-birra hatta sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sukai, yang kamu cintai. Ya, bilang al-bir di sini kamu tidak akan mendapatkan al-birra. Apa artinya al-birru? Para ulama banyak mentafsirkan. Ada juga yang mengatakan al-birru artinya al-jannah. Kamu tidak akan mendapatkan surga. Al-bir juga a'malul khair, ketaatan. Tidak akan sampai pada puncak ketaatan, kebaikan, sampai hatta tunfiqu, sehingga kamu menginfakkan mimma tuhibbun, dari apa yang kamu suka. Apa yang kalian suka, kasihkan. Ya. Salah satu sahabat, kalau nggak salah Abu Talha, dia punya sumur dan kebun dan sumur. Yang paling dia sukai, kalau musim panen kurma, dia sudah duduk di situ. Kebunnya bagus, indah, kemudian ada sumurnya. Begitu turun ini lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung dia datang kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tidak akan sampai kau mendapatkan albir, suatu kebaikan, sehingga kalian memberikan apa yang engkau cintai. Maka ya Rasulullah, yang paling aku cintai adalah kebunku ini dan berikut sumurnya. Aku berikan karena Allah, untuk Allah. Saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah, terserah engkau yang mengelola. Bagaimana? Rasulullah memuji, bakhin, beruntung kamu, beruntung. Jangan sedekah, jangan nungguin kaya dulu. Ntar aja sedekah udah kaya. Banyak orang yang bersedekah ketika mereka belum mampu. Kalau sudah terbiasa memberi, itu akan selalu mudah, nggak susah. Tapi kalau orang yang sulit untuk berbagi, sampai kaya pun akan sulit. Jangan ngarep nanti kalau udah kaya bakalan jadi orang dermawan, mustahil. Ya, kalau masih sedang-sedang aja, masih diperhitungkan, masih mikir-mikir, apalagi udah kaya. Ya. Berapa banyak kita melihat, ya sekarang ini media sosial, ya, ada pemulung yang ikut bersedekah di masjid, naruh uang kotak amal. Dia aja kesusahan, pemulung masih mau berbagi, bahkan dia duitnya banyak. Enggak, tapi memang hatinya yang kaya, hatinya yang besar, mau berbagi, nggak boleh. Mungkin apa yang mereka berikan itu lebih besar daripada yang dibagikan orang kaya. Biar kata orang kaya misalnya yang menyumbang 1 juta misalnya,
10 juta. Nih si orang miskin nyumbangnya 10.000. 10.000 kalau duitnya dia 20.000, dia berikan berarti setengah daripada hartanya diberikan. Nih orang kaya ngasih 10 juta, duitnya miliaran, berapa persen kira-kira? Hah? Banyakan mana? Banyakan si miskin, karena dia setengah dari hartanya diberikan. Walaupun nominalnya sang kaya ini lebih besar, tapi dibandingkan hartanya yang banyak itu nggak seberapa. Baik, kemudian ithar, kemudian juga diantaranya perlu bil israr bis sadaqah, bersedekah diam-diam, ya, nggak usah dipublikasikan. Ada yang minta dipublikasikan, ini karena juga katakan Allah mengatakan di sini kemudian fa inna sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb, karena bersedekah secara diam-diam itu dapat meredam murka Allah. Sedekahnya nggak pakai ngomong-ngomong, ya diam-diam aja, nggak usah disebut. Kan ada yang bilang sebutin itu dari saya, ya sekian nominalnya. Ya, kemudian sedekah, kembali lagi sedekatus sir, bersedekah diam-diam. Banyak orang dahulu biasanya ada pedagang ataupun pembeli yang bersedekah secara diam-diam. Gimana caranya? Seandainya dia pembeli melihat ini penjual kayaknya belum laku, kesian orangnya butuh, ya, kadang-kadang kita ngelihat ada orang yang jualannya kecil, nggak ada apa-apaannya, itu yang perlu kita beli. Kadang-kadang emang modal dia kagak ada segitu-gitunya. Ada orang yang mengerti, pengen sedekah, dia tahu misalnya harganya ini, misalnya barang atau buah 10.000 harganya. Berapa itu buahnya? Ana mau itu buahnya 20.000, boleh apa enggak? Dia tahu harganya 10.000, pasarannya memang 10.000. Kalau 20.000 saya mau beli tuh. Hah? Kira-kira penjual kira apa enggak? Oh yaudah deh. Maksudnya mau sedekah, ya. Cuman tampak dirasa, tampak diketahui. Kalaupun dia penjual, kadang-kadang dilihat, oh ini orang kayaknya kurang mampu, dia mau, ya. Harganya dikurangi. Berapa ini? Seandainya harganya 20.000, bilang kalau mau 10.000 aja deh. Kayaknya jual mahal tuh, tapi padahal dia mau sedekah juga. Tuh, udah beli dah 10. Atau mungkin kadang-kadang timbangannya ditambahin tanpa sepengetahuan si pembeli, ya. Ini termasuk sedekah sir. Atau mungkin mau beri sedekah kepada ini, kepada itu, atau mau memberi seseorang, misalnya ada orang titip buat pulang, jangan sebut namanya, udah kasih aja, ya, tanpa sepengetahuannya, ya. Ini manfaatnya apa? Katanya as-sadaqatus sir tudfi ghadabar rabb, bersedekah secara diam-diam dapat meredam murka Allah. Apalagi kalau kita habis melakukan kemaksiatan dan dosa, buru-buru sedekah. Sebelum kita tertimpa musibah, tertimpa murkanya Allah, kalau kita habis melakukan kemaksiatan dan dosa, buru-buru sedekah. Cari masjid, cari orang miskin yang pengen kasih. Ya. Baik. Karena apa? Dapat meredam murka Allah. Wa tadha'af ala sadaqatil alaniyah bi 70 dha'fan, dan bersedekah secara diam-diam itu berlipat ganda pahalanya daripada sedekah yang terang-terangan. Berapa? 70 lipat ganda. Pahalanya berlipat-lipat ganda, 70 lipat ganda daripada yang sedekah terang-terangan. Ana mau sedekah, ya bagus. Tapi kalau sedekahnya tanpa diketahui orang, itu pahalanya lebih unggul, 70 lipat ganda. Wa taslam min tatarruqir riya'il mufsid lil a'mal, dan juga sedekah yang sembunyi-sembunyi diam-diam ini dapat menyelamatkan diri kita daripada riya yang dapat merusak amal ibadah.
Ya, itu tadi disebutkan kan, biar orang tahu sedekahnya depan orang, saya mau berbagi. Atau ada zaman sekarang langsung live, sedekah di videoin, ya, disebarin media sosial. Alhamdulillah, atau di status, alhamdulillah bisa sedekah sekian. Buat apa? Iya, ini kadang-kadang sedekah yang sir, yang diam-diam ini bisa menyelamatkan yang memberi sedekah daripada riya. Riya ini dapat yufsidul amal, merusak amal ibadah. Yang harusnya dapat pahala, karena dia riya, ya, sia-sia. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kan Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain Ibn Ali Ibn Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Rasulullah. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah putra Sayyidina Ali dan putra Sayyidina Fatimah Zahra. Beliau adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cicitnya Rasulullah. Sayyidina Husain abahnya cucu Ali Zainal Abidin, yang dikatakan ya, dia ibadahnya kulla lailah alf rakaah, ibadahnya setiap malam 1000 rakaat ibadahnya. Nah, dan apalagi amalannya, setiap malam di kota Madinah orang-orang miskin, orang-orang janda setiap malam dikasih sembako di rumahnya. Ya, dia angkut sendiri. Ya, kalau orang kita bilang sembako lah. Ya. Dia angkut sendiri di pinggulnya. Dia sendiri yang membagikan di tengah malam kepada rumah-rumah orang miskin. Pernah ada yang ingin bawa, wahai imam, biar saya aja yang bagiin. Apa kata dia? Apakah engkau mau bisa mengemban dosaku? Katanya, ya enggak. Kalau sudah begitu, biarkan saya sendiri yang membawanya. Bantuin aja, biar saya angkatin, biar saya bopong di panggung saya. Dia sendiri yang bagian. Ini siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dibagikan tiap malam. Ketika beliau meninggal dunia, ini orang Madinah ini nggak ada yang tahu. Pokoknya tahu-tahu tiap malam di rumahnya ada sembako aja, ada gandum aja. Orang dulu kan gandum di depan rumahnya buat seharian. Tapi mereka nggak ada yang tahu siapa yang ngasih, nggak ada yang tahu. Sampai beliau meninggal, Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal dunia, tahu-tahu berjamur pengemis, tukang minta-minta. Orang-orang Madinah bingung, kok tahu-tahu tiba-tiba ada pengemis, ada minta-minta. Tapi dia lihat ini bukan orang luar. Ya, oh, Jakarta kan kadang-kadang musiman, kalau udah mau Ramadan banyak tuh orang datang yang bukan orang sini, wah keliling ngemis ya, biasanya begitu kan. Nah, ini dikatakan ini bukan orang luar, tapi kok kemana aja baru sekarang ada pengemis. Ketika dilacak, ditanya, kamu dari mana? Kok tiba-tiba ngemis? Dulu pada masa Sayyidina Ali Zainal Abidin masih ada, tiap malam ada yang memberikan kepada kita makanan. Tapi ketika beliau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi yang memberikan kami sembako. Baru ketahuan di situ. Setelah meninggal baru tahu, ternyata tiap malam yang memberikan sedekah kepada fuqara dan masakin di kota Madinah adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bahkan ketika beliau meninggal, ketika dimandikan ada bekas hitam di sini, karena dia pinggul sendiri, ada bekasnya. Nah, si orang kalau membawa pastikan ada bekas ini. Ya, sedekahnya nggak ada yang tahu, udah meninggal baru tahu. Itu
Salah satu contoh, ya banyak lagi orang-orang soleh yang seperti itu, yang punya sedekah banyak ya. Kemudian beliau mengingatkan, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga mengingatkan, wala tada an tatasaddaqa kulla yawmin bi syai'in wa in qallah wa bakir bihi fa innal bala la yatakhatta as-sadaqah. Ya, kemudian beliau mengingatkan, jangan, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan, jangan engkau meninggalkan untuk selalu bersedekah setiap hari walaupun sedikit. Nih kira, sedekah tiap hari 1.000, 2.000 ya. Wa bakir bihi, dan bersegeralah untuk bersedekah ini ya, lebih baik lebih awal pagi-pagi udah bersedekah. Fa innal balaya la yatakhattas sadaqah, karena sesungguhnya bala tidak bisa mengungguli, bisa melewati sedekah. Jadi sedekah itu bagaikan tameng, nggak bisa mendahulukan. Kalau kita udah sedekah, insya Allah nggak kena bala dan musibah. Nabi SAW mengatakan, bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Kata Rasulullah, bersegeralah untuk melakukan sedekah karena bala tidak akan melangkahi sedekah. Fenomenanya, ada orang yang mengemis ataupun meminta karena butuh, tapi zaman sekarang juga ada yang mengemis dan meminta karena profesi ya. Ya. Karena mengemis meminta punya rumah, punya kendaraan, punya macam-macam di rumahnya ya. Bahkan mungkin kalau orang daerah yang ke Jakarta, di rumah, di kampungnya punya sawah, punya ini, punya itu ya. Ya ada yang seperti itu, ada apa enggak? Apakah kalau yang menjadi profesi, Rasulullah sudah mengingatkan, barang siapa yang meminta, mengemis bukan karena kebutuhan ya, karena profesi, maka dia akan menghadap kepada Allah nanti di hari kiamat, walaysa fi wajhihi madghatul ahmad ya. Mukanya nggak ada dagingnya ya. Menghadap kepada Allah nggak ada daging di mukanya. Nah, ini orang yang meminta bukan butuh. Tadi kayak tadi profesi ya. Ini udah, kalau seperti ini biasanya jadi penyakit ya. Penyakit biasanya. Disuruh kerja pun udah ogah, enakan begini katanya. Nah, kecuali orang yang punya keterbatasan, ya kita pun bisa memilih siapa yang harus kita berikan. Walaupun sedekah sebenarnya kepada siapapun boleh. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menempatkan sedekah kita kepada tempat yang baik dan benar, kepada yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan pada rezeki kita, agar kita bisa berbagi kepada keluarga kita, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, menyenangkan orang-orang yang susah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha.